Halo para sahabat dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Jalur Global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi menjadi hewan ternak yang banyak diminati karena permintaan yang sangat jarang menurun. Sapi banyak dimanfaatkan untuk diambil daging dan susunya, guys. Daging sapi adalah daging relatif mahal untuk masyarakat umum sehingga jarang menjadi konsumsi sehari-hari. Dan menurut data, masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging sapi sebanyak 12,75 juta dalam satu bulan. Dalam satu tahun, konsumsi sapi bisa mencapai sekitar 153.000 ton. Nah, di sini ada yang bisa Anda tangkap dengan data tersebut untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Permintaan sapi juga semakin meningkat menjelang perayaan Idul Adha dan bulan puasa. Untuk lebih jelasnya, di sini admin ingin memberikan sedikit informasi atau pengetahuan tentang 7 jenis sapi unggulan yang sering dibudidayakan. Jenis sapi terbaik untuk ternak adalah sebagai berikut, guys. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, dukung terus channel ini agar berkembang dan dapat memberikan manfaat juga pengetahuan kepada orang lain juga dengan cara subscribe, like, juga share. Terima kasih, selamat menonton. Yang pertama adalah sapi simental. Sapi simental aslinya berasal dari Swiss, tepatnya di daerah Sime. Sapi yang satu ini difungsikan sebagai sapi perah serta pedaging karena memang dagingnya yang dihasilkan bisa sangat banyak. Sapi yang satu ini masih sangat jarang berada di Indonesia karena tidak cocok dengan iklim tropisnya, guys. Sapi simental lebih cocok tinggal di daerah yang dingin seperti Amerika dan Eropa. Namun beberapa daerah yang dingin di Indonesia sudah cukup untuk memelihara sapi ini. Ciri-ciri sapi simental bisa dilihat badannya yang berwarna coklat yang agak merah, guys. Berat sapi yang satu ini bisa mencapai 1150 kg ketika jantan sudah dewasa, sedangkan betina memiliki berat sekitar 800 kg. Keunggulan dari sapi ini adalah tubuhnya yang kekar dan sedikit lemak sehingga pembeli tidak akan pernah rugi, guys. Karena tubuhnya yang besar, sapi simental juga dapat menghasilkan susu yang banyak. Nomor 2 yaitu sapi Brahman. Dari namanya saja pasti sudah banyak yang menduga kalau sapi ini berasal dari India. Sapi Brahman memang berasal dari India dan mulai terkenal sejak tahun 1849. Pada tahun tersebut sapi ini baru pertama kali dibudidayakan di Amerika Serikat. Ketika di Amerika, sapi Brahman mulai diseleksi hingga mengalami perkembangan genetik, guys. Setelah cukup yakin sapi ini telah mencapai kualitas yang terbaik, barulah sapi ini diekspor ke luar negeri, awalnya ke Australia. Sapi Brahman pertama kali masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, guys. Sejak itu sapi ini mulai dibudidayakan juga di Indonesia. Sapi yang satu ini memiliki fisik yang sangat besar hingga mencapai 1.100 kg untuk jantan dewasa, sedangkan betina dewasa bisa tumbuh hingga seberat 700 kg, guys. Itulah alasan sapi Brahman sangat disukai di berbagai negara. Kelebihan lainnya dari sapi Brahman adalah tidak terlalu memilih terhadap pakan yang diberikan. Sapi ini tetap akan memakan meski Anda memberikan pakan yang jelek. Selain itu, sapi Brahman juga kebal terhadap gigitan nyamuk dan tahan terhadap panas. Punuk yang sangat besar serta kulit yang bergelambir menjadi ciri khas dari sapi Brahman ini. Anda sangat mudah membedakan sapi Brahman dengan sapi yang lainnya. Kalau sapi Brahman juga memiliki telinga yang panjang dengan ujung yang sangat runcing. Selanjutnya nomor 3 yaitu sapi ongole. Sapi ongole sama seperti sapi Brahman yang berasal dari India.
Namun sapi ongole merupakan sapi liar yang berhasil dijinakkan guys. Di Indonesia sendiri sudah ada peranakan hasil dari perkawinan sapi ongole dan sapi lokal. Sapi ongole asli memiliki badan serta punuk yang sangat besar dan bergelamir. Sapi yang satu ini memiliki leher pendek yang bergelamir. Pada bagian kaki terdapat warna hitam pada lututnya. Warna badan sapi ongole sendiri adalah kuning dengan campuran putih dan hitam. Sapi ongole memiliki tanduk yang berbeda antara jantan dan betina guys. Sapi ongole jantan memiliki tanduk yang lebih pendek dibandingkan betina. Sapi yang satu ini baru dianggap dewasa pada umur 5 tahun, termasuk lambat dibandingkan sapi lainnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu sapi peranakan ongole. Hasil perkawinan silang antara sapi ongole dan sapi lokal menghasilkan sapi peranakan ongole yang lebih tahan terhadap penyakit dari perubahan cuaca guys. Sapi peranakan ongole atau sapi PO memiliki tenaga yang sangat kuat, mirip seperti sapi ongole. Namun sapi ini dapat mencapai usia dewasa yang lebih cepat dibanding sifat sapi PO mirip seperti sapi Brahman, yaitu memakan pakan apa saja yang Anda berikan. Produktivitas sapi yang satu ini juga sangat cepat sehingga banyak dipelihara di Indonesia. Muka sapi PO pendek dan agak cembung dengan lingkaran hitam pada bagian mata guys. Moncong sapi ini pendek dan rata. Sapi PO juga memiliki tanduk pendek yang mengarah ke belakang. Selanjutnya nomor 5 yaitu sapi limosin. Sapi yang berasal dari Prancis ini memiliki perawakan yang besar, panjang dan berotot sehingga cocok dijadikan sapi pedaging. Kelebihan sapi limosin selain fisiknya adalah metabolisme yang sangat cepat serta mampu makan dengan sangat banyak. Sapi yang satu ini lebih cocok tinggal di daerah dingin sehingga kurang dapat beradaptasi di Indonesia. Di tanah air, sapi limosin sering dikawinkan dengan sapi jenis lain untuk mengatasi adaptasi pada iklim tropis. Kelebihan lainnya yang membuat sapi ini menjadi primadona adalah produktivitas yang sangat cepat sehingga bisa menghasilkan banyak daging dalam waktu yang cenderung singkat guys. Nomor 6 yaitu sapi Madura. Dari namanya saja Anda pasti sudah bisa menduga kalau sapi yang satu ini berasal dari Madura. Sapi lokal yang satu ini pada awalnya memang ditemukan di Madura guys, namun sudah menyebar hingga ke seluruh daerah Jawa Timur. Karena asli dari Indonesia, sapi ini sangat toleran dengan iklim tropis. Namun sapi ini memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan sapi asal luar negeri. Kaki sapi yang satu ini cukup pendek tetapi kuat. Warna bulu sapi ini adalah merah agak kecoklatan dengan sedikit warna kuning pada bagian perut hingga paha, tapi dominan dengan warna putih. Sapi Madura juga memiliki tanduk pendek berukuran 10 cm sampai 20 cm. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu sapi Bali. Meski namanya sapi Bali, tetapi sapi ini tidak hanya terdapat di Bali saja guys. Sapi yang satu ini juga bisa ditemukan di Australia serta sebagian besar daerah Asia Tenggara. Di Indonesia, sapi Bali dapat ditemukan di Bali, di Lombok, juga hingga Pulau Jawa. Nah, sapi ini awalnya ditemukan pada abad 19 sebagai sapi liar, namun berhasil dijinakkan hingga mulai menyebar ke berbagai wilayah Indonesia pada tahun 1962. Sapi yang satu ini menjadi sapi lokal unggulan guys. Sapi Bali memiliki tingkat reproduksi yang sangat baik, di mana sudah bisa dikawin pada umur 2 tahun. Sapi Bali bisa dikenali dari kulitnya yang berwarna merah. Saat sapi jantan sudah dewasa, warnanya berubah menjadi hitam.
Nah, demikianlah guys sedikit informasi tentang jenis dan kriteria sapi unggulan yang ada di Indonesia. Semoga ini dapat menjadikan manfaat juga menambah pembelajaran dan pengetahuan kita semua guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.